Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alfian Abdillah selaku Kepala Program Studi Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kita selalu mentaati protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja. Pada kesempatan hari ini, saya diberikan amanah untuk menjelaskan materi tentang jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Saya akan menjelaskan materi dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau biasanya disebut TKRU. Silakan nanti disimak dengan baik anak-anakku sekalian. Yang pertama ini akan saya jelaskan tentang visi dan misi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK NU 1 Gedong Pring. Visi program keahlian menjadikan teknik otomotif program keahlian yang profesional dan berakhlakul karimah. Untuk misinya, misi program keahlian yang pertama, mengembangkan potensi siswa melalui pembinaan mental dan kedisiplinan. Nomor 2, mengembangkan pembelajaran dengan orientasi life skill. Nomor 3, mengedepankan kemampuan intelektual. Nomor 4, berwawasan global. Nomor 5, berintegrasi sosial dan berorientasi pasar. Dan yang terakhir nomor 6, berakar budaya lokal mencapai akhlakul karimah. Nah, itu untuk visi dan misi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Nah, selanjutnya tujuan program keahlian. Tujuan kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kompeten dalam yang nomor 1, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3. Nomor 2, menguasai penggunaan peralatan tangan. Nomor 3, menguasai penggunaan peralatan ukur. Nomor 4, menguasai dasar-dasar mesin pembakaran dalam. Nomor 5, menguasai dasar kerja mesin 4 langkah dan 2 langkah. Nomor 6, menguasai dan memahami cara kerja komponen-komponen utama pada mesin otomotif kendaraan ringan. Nomor 7, menguasai dasar-dasar kelistrikan. Nomor 8, menguasai dan memahami kelistrikan mesin dan tambahan pada kendaraan ringan. Nomor 9, menguasai dan memahami dasar kasis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Jadi nanti yang akan dipelajari di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi, nomor 1 sampai 9 tadi. Yang pertama yang jelas kita selalu menerapkan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Karena itu sangat penting sekali di dunia pekerjaan. Kita harus selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Dan yang akan dipelajari itu yang pasti peralatan tangan, terus alat ukur. Nah, itu termasuk dalam dasar
di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Nanti akan dipelajari tentang alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk memperbaiki kendaraan ringan. Nah, kendaraan ringan itu contohnya apa? Nah, kendaraan ringan itu kendaraan roda 4. Contohnya mobil, kalau sepeda motor itu juga termasuk kendaraan ringan, tapi itu bukan termasuk di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, tapi itu lebih masuk ke teknik sepeda motor. Nah, itu ada sendiri. Terus nanti yang dipelajari juga dasar-dasar pada mesin pembakaran dalam, khususnya di 4 tak dan 2 tak, atau 4 langkah dan 2 langkah. Terus memahami cara kerja komponen pada mesin. Nah, jadi di sebuah kendaraan, nah itu pasti ada mesinnya. Nah, itu akan kalian pelajari nanti setelah kalian masuk di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Dan juga akan mempelajari kelistrikan. Nah, memahami kelistrikan, mesin, dan tambahan pada kendaraan ringan. Nah, yang pasti di sebuah kendaraan itu pasti ada kelistrikannya. Baik itu untuk penerangan maupun pengapian, pengisian, dan aksesoris, dan lain-lain. Dan juga akan mempelajari kasis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Nah, nanti akan mempelajari itu semua pada sebuah kendaraan, akan mempelajari mesinnya, akan mempelajari kelistrikannya, akan mempelajari sistem pemindah tenaga, dan lain-lain. Nanti lebih jelasnya setelah kalian masuk di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, untuk pengenalan jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau bisa disebut TKRO. Apa itu jurusan teknik kendaraan ringan otomotif? Nah, jadi saya jelaskan untuk anak-anakku sekalian yang masih belum mengerti apa itu TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, teknik kendaraan ringan otomotif atau bisa disebut TKRO itu merupakan kompetensi keahlian pada rumpun program keahlian teknik otomotif. Nah, jadi beberapa tahun lalu mungkin kita familiar dan mengenal jurusan ini dengan teknik otomotif. Jurusan ini memfokuskan peserta didiknya dalam bidang otomotif, khususnya mobil, baik niaga maupun penumpang. Siswa akan dibekali keterampilan seperti melakukan perawatan dan perbaikan komponen mobil sampai dengan perbaikan mobil sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jadi teknik kendaraan ringan otomotif itu dulunya sebetulnya itu adalah teknik otomotif. Nah, terus perkembangan zaman itu kemudian dipecah menjadi beberapa jurusan. Ada teknik kendaraan ringan otomotif, ada teknik sepeda motor, ada teknik bodi kendaraan,
dan masih banyak lagi. Apa saja yang dipelajari di teknik kendaraan ringan otomotif? Nah, ini akan saya jelaskan apa saja yang akan dipelajari di teknik kendaraan ringan otomotif. Sebagai gambaran saja, siswa jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat TKRU akan mempelajari mata pelajaran yang digolongkan dalam muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan. Pada muatan nasional dan kewilayahan, sama seperti jurusan-jurusan SMK yang lain. Mapel yang dipelajari seperti pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu sama. Yang dipelajari di semua SMK, semua jurusan itu sebetulnya sama. Yang membedakan itu materi atau pelajaran yang dipelajari di jurusan itu tersebut. Sebetulnya sama. Ada pendidikan agama di TKRU itu juga ada, terus di akuntansi juga ada, di multimedia juga ada, di TKJ pun juga ada. Yang membedakan nanti untuk materi perjurusannya masing-masing. Pada muatan kejuruan, subdasar bidang keahlian mencakup simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Sedangkan subdasar program keahlian mencakup gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar otomotif. Mapel pada subdasar bidang keahlian dan subdasar program keahlian relatif sama dengan mapel pada rumpun teknik otomotif. Nah, jadi di teknik kendaraan ringan otomotif itu untuk mata pelajaran dasar di kelas 1 itu sama semua di rumpun teknik otomotif. Jadi yang jurusan TKR, TSM, terus teknik alat berat, teknik bodi kendaraan, dan masih banyak yang lain. Itu sebetulnya mata pelajaran yang dasar itu sama. Di kelas 1 itu yang dipelajari sama. Ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Biasanya disingkat kalau gambar teknik otomotif itu GTO, terus teknologi dasar otomotif itu TDO, dan pekerjaan dasar otomotif itu PDTO. Nah, untuk yang gambar teknik itu kalian akan mempelajari tentang menggambar. Itu kalian akan diajari caranya menggambar dengan baik, dengan benar, sesuai dengan SOP-nya. Terus teknologi dasar otomotif, nah itu kalian akan mempelajari tentang apa saja sih teknologi di otomotif itu. Teknologi dasar apa saja sih yang ada di otomotif. Nah, itu akan kalian pelajari. Terus yang PDTO itu kalian akan mempelajari tentang pekerjaan-pekerjaan dasar di otomotif. Contohnya seperti menggunakan alat tangan, alat ukur, dan masih banyak lain. Nah, itu akan kalian pelajari di teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, ini untuk kelas 2 dan kelas 3. Meliputi pemeliharaan mesin kendaraan ringan, terus pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, terus yang selanjutnya pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan,
dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi ada 4 mata pelajaran di kelas 2 dan kelas 3. Mapel ini akan dipelajari sesuai dengan bidang keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau bisa disebut TKRO. Ini akan dipelajari di kelas 2 dan kelas 3. Jadi di sebuah kendaraan itu digolongkan menjadi 3 bagian atau 3 mata pelajaran nanti. Yang pertama, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Terus selanjutnya pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Dan yang terakhir pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang pemeliharaan mesin kendaraan ringan ini akan memfokuskan mempelajari cara kerja dari mesin kendaraan ringan itu. Nah, nanti akan kalian akan diajari cara kerja dari mesin ini, terus komponen-komponennya. Dan untuk kelistrikan juga sama. Nanti akan kalian diajari kelistrikannya itu apa saja. Ada pengapian, ada pengisian, terus ada aksesoris. Terus untuk yang pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, ini akan mempelajari tentang sasis pada sebuah kendaraan dan juga pemindah tenaga. Nah, ini akan mempelajari tentang transmisi, terus roda, terus sasisnya atau rangka pada sebuah kendaraan. Nah, jadi di sebuah kendaraan itu digolongkan menjadi 3 bagian. Terus yang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini kalian akan diberikan keterampilan bagaimana caranya berwirausaha. Khususnya di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, jadi bukan hanya mempelajari tentang cara memperbaiki sebuah kendaraan saja. Jadi bagaimana cara mengelola sebuah bengkel dengan baik. Nah, itu termasuk di produk kreatif dan kewirausahaan. Dan juga kalian akan dipelajari bagaimana cara membuat suatu karya. Contohnya, kalian akan diajari cara membuat meja, cara membuat kursi, contohnya seperti itu. Suatu karya yang kreatif. Nah, sampai di sini cukup jelas ya untuk anak-anakku sekalian, apa yang dipelajari, terus apa yang dipelajari di teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, cukup jelas ya. Nah, lanjut untuk peluang kerja dan karir. Nah, ini. Nah, sekarang ini banyak SMK yang sudah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dengan menekan MOU dengan berbagai perusahaan otomotif terkemuka, sehingga lulusan SMK jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat TKRO yang memiliki keterampilan dan memenuhi syarat akan secara langsung terserap dalam dunia kerja. Siswa lulusan bisa bekerja menjadi teknisi atau bekerja dalam industri tersebut. Nah, jadi untuk
anak-anakku sekalian itu nggak usah khawatir besok itu kalian waktu lulus itu mau kerja di mana, mau kerja di apa. Karena kalian sekolah di SMK, khususnya di jurusan TKRO, pasti kalian sudah memiliki keterampilan dan memiliki ilmu yang cukup untuk kalian kerja di dunia industri. Nah, jadi kita dari SMK NU 1 Gedung Bering juga MOU dengan berbagai dunia industri. Jadi untuk anak-anakku sekalian nggak usah khawatir untuk besok mau kerja di mana, mau kerja di apa. Nah, selain itu, dengan keterampilan yang dimiliki, lulusan juga bisa membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha sesuai bidangnya. Misalnya, dengan membuka bengkel pribadi atau semacamnya. Nah, selain kalian bekerja di dunia industri, kalian juga bisa berwirausaha sendiri. Apa yang sudah kalian pelajari di waktu SMK, apa yang pasti kalian akan mempunyai keterampilan selama kalian belajar di SMK. Nah, contohnya tadi yang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu kalian akan diajari cara membuat produk yang kreatif dan caranya berwirausaha, khususnya membuka bengkel pribadi. Sebetulnya mudah untuk membuka bengkel pribadi. Hanya perlu keterampilan kalian saja. Kalau kalian terampil, kalian mahir dalam memperbaiki sebuah kendaraan, pasti kalian akan dicari banyak orang. Walaupun itu lokasinya di rumah sendiri maupun di mana, kalau kalian terampil, pasti kalian akan dicari banyak orang. Nah, mungkin cukup jelas sampai di sini terkait penjelasan di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Untuk lebih jelas, untuk tempat praktek di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, itu lokasinya berada di belakang, menghadap ke timur. Nah, itu lokasinya bengkel Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Nah, di dalam bengkel ada peralatan untuk praktek. Ada berbagai jenis kendaraan, ada berbagai jenis alat praktek, khususnya di mesin dan kelistrikan dan lain-lain. Nanti lebih jelasnya kalian akan, kalau kalian sudah masuk di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kalian akan diajari cara memperbaiki, cara merawat, dan lain-lain. Di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif juga ada ekstra mengemudi. Jadi untuk anak-anak TKR ini diwajibkan untuk bisa mengemudi semuanya. Jadi setelah lulus nanti harapannya anak-anak bisa mahir dalam mengemudi, jadi bisa bermanfaat. Kalau lulus nanti bisa mahir dalam mengemudi. Karena kalian berada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, jadi ya masa nggak bisa mengemudi, kan gimana, kan saru gitu ya. Bahasa Jawanya kan saru.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan untuk anak-anakku sekalian. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat datang untuk seluruh siswa baru SMK NU 1 Kedungring, khususnya untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.